Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia, channelnya anak SMA yang gemar belajar kimia. Kali ini saya akan membahas tentang kompilasi antara struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia secara singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian sebagai pengingat menjelang ujian akhir ya. Tentang struktur atom kita mulai dari lambang atom. Misalkan ada atom berlambang A, maka lambang atom dituliskan seperti ini. Ada massa atom yang diletakkan di atas, misalkan 56, dan ada nomor atom yang dituliskan di bawah, misalkan 26. Nomor atom ini menyatakan jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Jika keduanya sama, maka atom itu netral. Jadi angka 26 ini adalah menyatakan jumlah proton 26 dan elektronnya 26. Sedangkan massa atom adalah jumlah dari neutron ditambah proton. Protonnya 26, maka angka 56 ini adalah jumlah dari neutron ditambah protonnya yang 26 tadi, sehingga neutronnya adalah 56 dikurangi 26 adalah 30. Sehingga atom A memiliki partikel atom, neutronnya 30, proton 26, elektron 26. Nah, elektron ini nanti akan kita tuliskan konfigurasi elektronnya berikut ini. Konfigurasi elektron mengingatkan kembali bahwa ada aturan Aufbau untuk menuliskan konfigurasi elektron atau penyebaran elektron di dalam kulit-kulit atomnya, yaitu seperti ini. Ini nomor kulitnya 1 sampai 7, sedangkan ini subkulitnya SP, D, dan F. Menurut Aufbau, maka pengisian elektron mengikuti tanda panah berikut ini. Nah, jadi akan dimulai dari 1S, kemudian ini 2S, kemudian dari sini 2P, 3S, pindah ke sini, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, demikian miring seperti turunnya air hujan dari langit ini ya. Kalau sudah mentok ke S baru garis berikutnya ini. Dan seterusnya seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa isi maksimal subkulit SPDF ini masing-masing, S itu maksimal 2, P maksimal 6, D maksimal 10, dan F maksimal 14 elektron. Nah, dari rangkaian ini, kalau kita tulis urutannya adalah seperti ini. 1S2, 2S2, dan seterusnya. Seperti ini ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk membuat konfigurasi suatu atom. Misalkan ada atom Ca dengan nomor atom 20. Saya tuliskan nomor atomnya saja karena kita akan membuat konfigurasi elektron. Jadi yang digunakan hanya angka bawah saja ya. Nah, angka bawah 20 berarti elektronnya ada 20. Maka akan dibagi menurut rangkaian ini menjadi seperti ini. Ini 20. Pada kulit pertama, ini kalau dijumlahkan ada 2, kulit kedua ini dengan ini dijumlahkan jadi 8. Ini 3 dengan 3 dijumlahkan jadi 8. Nah, yang 4 sendirian 2. Begitu pula ini Cl17. Maka caranya sama. Seperti ini. S-nya di sini 1S, 2, ini 2 digabungkan jadi 8, ini digabungkan jadi 7. Berikutnya ini lagi fosfor 15, maka seperti ini. Ini 8, ini 7. Jadi kalau ini dijumlahkan ada 20,
Kalau ini dijumlahkan ada 17, kalau ini dijumlahkan ada 15. Perhatikan ini, ya. Ini dikaitkan dengan sistem periodik unsur, maka perhatikan yang ini, dan ini. Nah, ini adalah elektron kulit terluar atau disebut elektron valensi. Nah, elektron valensi ini kaitannya dengan sistem periodik unsur, maka nanti sebagai nomor golongan. Berarti nanti nomor golongannya 2, ini nomor golongannya 7, ini 5. Kemudian ini nomor kulit terbesar ini ya. Nah, nomor kulit terbesar adalah menyatakan nomor periode atau nomor baris dalam sistem periodik unsur itu. Kalau golongan yang tegak, periode yang mendatar. Nah, sedangkan subkulit terakhir ini seperti ini S, ya, P itu menyatakan letak golongannya atau jenis golongannya, yaitu kalau berakhir pada S atau P berarti itu adalah golongan A utama. Sedangkan kalau berakhir pada D itu disebut golongan B atau golongan transisi. Perhatikan dari contoh ini, Ca, ya, kulit terluarnya 4. Nanti nomor periodenya 4. Ya, kemudian elektron terluarnya 2. Berarti nomor golongannya 2, ya, 2. Karena berakhir pada S, berarti golongan A, maka golongan 2A. Cl itu kulit terluarnya 3 atau terbesarnya 3, maka periode 3. Elektron valensinya 7, maka golongan 7. Berakhir pada P, nah berakhir pada P berarti golongan A, maka golongan 7A. Sekarang P angka apa? Kulit terluarnya 3, berarti periode 3. Sedangkan elektron valensinya 5, berarti golongan 5. Berakhir pada P, berarti golongan A, maka 5A itu. Oke, bisa dimengerti. Kita lanjutkan. Misalkan untuk Fe, besi ini ya, nomor atomnya 26, maka pembagiannya seperti ini. 4s2, 3d6. Nah, bagian akhir ini, 2 angka ini, ya, nanti kita akan utamakan nanti. Kita hitung dulu nih ya. Kulit pertama 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya ini dengan ini nih, 2, 6, 6. Nah, jadi jumlahnya 14. Sedangkan ini kulit terluarnya 4, yaitu 2. Nah, untuk golongan ini yang berakhir pada D tadi adalah golongan B, maka nomor golongan tidak ditentukan oleh ini tidak, tetapi oleh jumlah elektron pada 4s dengan 3d ini, yaitu polanya ini. Perhatikan pola ini, yaitu pola ns n-1d. Jadi kalau di sini 4, maka di sini n-1 jadi 3. 4s 3d. Kalau di sini 5s, maka di sini 4d. Nah, kemudian saya tuliskan X dan Y ini ya, jumlah elektronnya X, ini Y. Maka untuk menentukan golongannya adalah dengan menjumlahkan X dan Y ini. Jumlahkan X dan Y. Jika X dan Y jumlahnya 3 sampai dengan 7, itu berarti golongannya adalah 3B sampai dengan 7B. Jika jumlahnya 8, 9, atau 10, itu jadi satu golongan, yaitu golongan 8B. Jika jumlahnya 11, akan menjadi satu golongan, yaitu golongan 1B. Jika jumlahnya 12, golongan 2B. Nah, maka untuk Fe ini, kita lihat angka terbesarnya 4, berarti nanti dia ada pada periode keempat ya. Sedangkan kalau kita jumlahkan ini, X dan Y-nya 2 tambah 6 adalah 8. Berarti golongan mana ini 8 ini? Golongan 8B. Kita lihat.
Nah, Fe periode 4 golongannya 8B. Jadi kalau berakhir pada D, maka hitunglah dengan kotak seperti ini atau di akhir ini ya. Kita jumlahkan X dan Y-nya. Berikutnya tentang elektron valensi tadi. Nah, elektron valensi ini 2, 7, 5 itu untuk apa sebenarnya? Elektron valensi itu digunakan untuk kestabilan atau untuk berikatan dengan atom lain mencapai kestabilan. Untuk mencapai kestabilan itu, suatu atom bisa melepas elektron atau menangkap elektron. Agar apa? Agar elektron terluarnya menjadi 8 atau oktet, atau 2 atau duplet. Nah, jika elektron yang dimiliki adalah 1 sampai 5, maka pada umumnya atom-atom itu akan mengikuti aturan duplet. Sedangkan jika nomor atomnya 6 ke atas akan mengikuti aturan oktet. Seperti ini misalkan. Ini nomor atomnya 20, elektron terluarnya 2, bukan berarti ini sudah stabil. Tapi ini belum stabil karena elektronnya lebih dari 6. Maka apa yang akan dilakukan oleh Ca ini untuk mencapai kestabilan adalah dengan melepaskan 2 ini. Ini melepas 2 elektron akan menjadi ion Ca2+, sehingga elektronnya tinggal 18, yang tadinya 20. Kemudian Cl ini, elektronnya 7. Untuk mencapai oktet, dia akan lebih mudah dengan menangkap 1 elektron. Menangkap 1 elektron, maka Cl akan berubah menjadi Cl-. Elektronnya menjadi 18, yang tadinya 17. Nah, kalau keduanya ini berikatan, melepas dengan menangkap berikatan, maka akan terbentuk ikatan seperti ini. Ini Ca-nya kita jejerkan dulu, lalu kita silangkan ini ke sini, ini ke sana. Angka 2-nya ke sini, ini angka 1 ke sini. Maka jadilah rumus kimianya CaCl2. Begitu pula kalau ini P dengan elektron terluar 5, maka dia untuk menjadi 8 perlu menangkap 3 elektron. Maka akan menjadi ion P3- dengan elektron menjadi 18 yang semula 15. Nah, jika P ini dengan Cl berikatan, kedua-duanya menangkap ya, maka akan terbentuk rumus ikatan yang seperti ini. Ini disilangkan lagi, akan menjadi PCl3. Tuh. CaCl2 ini jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Karena apa? Terbentuk dari atom pelepas elektron dengan atom penangkap. Jadi kalau yang melepas menjadi ion positif, yang menangkap menjadi ion negatif. Lalu kalau keduanya berikatan, maka ikatannya ionik. Nah, sedangkan PCl3 ini kedua-duanya menangkap. Maka PCl3 itu jenis ikatannya kovalen kalau keduanya menangkap elektron lalu berikatan. Ya. Jadi ikatan kovalen dan ikatan ionik itu tergantung dari jenis atomnya. Yang suka melepas elektron itu dikategorikan atom logam, yang suka menangkap elektron dikategorikan atom non-logam. Jadi kalau logam dengan non-logam menjadi ikatan ionik, kalau antar non-logam membentuk ikatan kovalen. Nah, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Misalkan antara N dengan H, N dengan nomor atom 7, konfigurasinya seperti ini. 7 ya, ini 2, 2, 3, terluar 5, H, 1. Nah, maka N ini akan menangkap 3 elektron, sedangkan H ini nanti akan menangkap 1 elektron menjadi duplet. Sehingga kalau mereka berikatan, ini cukup disilangkan gitu saja. 3-nya ke sana, 1-nya ke sana. Maka jadilah rumus NH3.
Nah, NH3 ini karena kedua-duanya menangkap ikatan kovalen, maka untuk ikatan kovalen itu bisa dituliskan rumus bangunnya, yaitu ada atom pusatnya N yang dikelilingi oleh 3H. Nah, saya perlihatkan elektron milik N yaitu 5, maka saya tuliskan begini nih, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, yang 2 di sini. Nah, elektron N5 ini belum stabil. Dia akan stabil kalau menjadi 8. Caranya, yang ini akan dicarikan pasangan dari atom H. Misalkan ini. Nah, ini elektron H. Demikian juga ini. Dan ini. Nah, maka antara H dengan N, ini terjadi ikatan. Nah, ikatan ini terbentuk oleh sepasang elektron dari hasil sumbangan keduanya. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen, ya, pemasangan elektron untuk dipakai bersama-sama. Nah, dalam hal ini ada 3 pasangan elektron ikatan ini, PEI, pasangan elektron ikatan, 3 yaitu 1, 2, 3. Sedangkan yang ini disebut pasangan elektron bebas, PEB. Nah, jadi ada 4 pasangan elektron di sekitar atom pusat N. Nah, kalau digambarkan dengan garis, maka seperti ini. Pasangan elektron bebas ini tidak digambarkan dengan garis karena tidak ada atom yang berdekatnya. Ini namanya rumus Lewis, ini namanya rumus bangun. Ya. Nah, ini disebut ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen tunggal karena ada sepasang elektron. Selanjutnya misalkan ada NH3 bereaksi dengan H+ membentuk NH4. Bagaimana menggambarkannya? Maka ya hampir sama dengan ini tadi ya. Nah, pasangan elektron bebas ini bisa ditumpangi atau didomplengi ya oleh ion H+. H+ itu berarti ion yang tidak punya elektron. Jadi sangat miskin ini. Sekalipun miskin, toh dia punya hak untuk disayang. Sehingga H+ ini bisa nempel di sini. Seperti ini. Nah, menjadi NH4+. Inilah yang namanya ion amonium. Nah, kalau dituliskan dengan rumus bangun seperti ini, maka ikatan ini tadi, ini namanya ikatan kovalen koordinasi, dituliskan berbeda dengan ikatan kovalen murni, yaitu menggunakan tanda panah. Ya. Jadi pasangan bebas ini diwakili oleh tanda panah ke arah yang nunut ini, ke arah yang numpang. Ya, seperti itu. Inilah ikatan kovalen koordinasi. Sekali lagi, di sini ada ikatan kovalen tunggal atau ikatan murni, yaitu saling meminjamkan untuk dipakai bersama-sama. Tapi kalau ikatan kovalen koordinasi, hanya salah satu atom yang menyediakan pasangan elektron, sedangkan H+ ini tidak ikut menyumbang. Jadi hanya nunut saja. Namanya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen nunut gitu ya. Nah, ini rumus Lewis, yang begini namanya rumus bangun. Selanjutnya, nah jika ada C dan O, nah, C nomornya 6, maka konfigurasinya seperti ini. Karena 4 elektron, maka dia butuh menjadi 8 dengan cara menangkap 4 elektron. O butuh menjadi 8 dengan cara menangkap 2 elektron. Maka antara C dengan O akan terikat dalam bentuk ini, 4-nya ke sini, 2-nya ke sana. Terus disederhanakan. Mestinya kan C2, O4 gitu ya. Nah, karena 2 dengan 4 disederhanakan jadi CO2. Maka rumus Lewisnya, C dikelilingi oleh 2 buah O. Elektron C ada 4. Nah, kita lihat ini elektron C4. Dia kurang 4 elektron lagi agar menjadi 8, maka C ini akan meminjam 2 elektron dari O yang kanan dan 2 elektron dari O yang kiri seperti ini. Nah, dengan begitu maka ini jadi berpasangan.
Maka dengan begini, C merasa punya 8 elektron. Sedangkan elektron O yang lain, elektron O kan ada 6. Ini baru tergambar 2, maka kalau digambarkan lagi seperti ini 6. Ini jadi 6. Tapi yang sangat berpengaruh adalah ini. Nah, pasangan ini, elektron ini. Oke ya. Kalau ini ikatan rangkap, maka ikatan rangkap seperti ini dianggap sebagai ikatan satu pasang elektron. Walaupun ada 2 pasang, tapi dianggap satu pasang. Sehingga ini dianggap juga memiliki 2 pasangan elektron ikatan di sekitar atom C. Rumus bangunnya seperti ini. Ada 2 garis ya, rumus ikatan rangkap, ikatan kovalen rangkap. Demikian.